Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1227. Men Qianxiang dipenuhi oleh pusaran energi dari unsur tanah, angin, air, dan api yang mengamuk, menciptakan retakan-retakan besar yang menjalar ke segala arah, menandakan bahwa ruang di sekitar lembah pembantai iblis berada di ambang kehancuran. Apabila ruang ini benar-benar runtuh, akan muncul kekuatan penghancur yang luar biasa dahsyat, yang bahkan mampu melenyapkan para penguasa tingkat 9 sekalipun, terlebih lagi karena lembah pembantai iblis merupakan ruang yang relatif stabil, sehingga kehancurannya akan menghasilkan kekuatan destruktif yang lebih besar. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara penuh kesombongan dari Men Qianxiang, "Di dunia ini, belum ada yang bisa lolos dari genggamanku," ucapnya sambil mengepalkan tangan dengan ekspresi wajah yang bengis dan penuh keangkuhan. Setelah berhasil menghancurkan 3 lapis penghalang dengan jimat pemecah larangan, serta merebut 2 harta utama milik penguasa, yaitu prasasti Qingtian dan jimat Qingtian, para penghuni lembah pembantai iblis kini seperti domba tanpa bulu yang siap disembelih. Kekuatan tertinggi di antara mereka hanyalah pada tingkat Kaisar Dewa 7 Roda, yang bagi Men Qianxiang saat ini hanyalah seperti semut yang bisa dihancurkan dengan satu jentikan jari. Namun, Men Qianxiang tidak langsung membunuh mereka, melainkan memandang mereka dengan tatapan seperti kucing yang sedang bermain-main dengan tikus, menikmati penderitaan mereka. "Siapa di antara kalian yang merupakan wanita dari Tai Sang King?" tanyanya sambil melayang turun ke dalam istana Asura. Seketika, cahaya-cahaya dari formasi pertahanan muncul. Ternyata Ye Haoran telah menyiapkan berbagai formasi untuk melindungi istana tersebut, dan saat Men Qianxiang memasuki istana Asura, formasi-formasi itu langsung diaktifkan. "Semut-semut bodoh," ejek Men Qianxiang dengan senyum sinis, lalu memanggil kekuatan reinkarnasinya yang muncul di belakangnya, memancarkan cahaya yang membekukan semua formasi pertahanan. Dalam sekejap, Men Qianxiang menghilang dan muncul kembali di hadapan Ye Haoran, yang tidak mampu melawan tekanan kekuatan Men Qianxiang dan langsung tercekik oleh tangan Men Qianxiang yang kuat seperti penjepit besi. "Oh, aku ingat kamu, salah satu inkarnasi dari Tai Sang King di kehidupan sebelumnya. Tidak kusangka, setelah dipisahkan dari tubuh aslinya, kamu malah menjadi anjing peliharaannya," ucap Men Qianxiang dengan suara dingin dan penuh kebencian, lalu melanjutkan, "Karena kamu adalah anjingnya, maka kamu harus mati." Dan dengan suara retakan yang mengerikan, leher Ye Haoran patah. Namun sebagai seorang Kaisar Dewa 7 Roda, cedera itu belum cukup untuk membunuhnya. Men Qianxiang kemudian mengangkat tangannya dan menghancurkan kepala Ye Haoran, mengambil inti jiwanya yang berbentuk seperti kristal bening, di mana wajah Ye Haoran masih terlihat jelas. "Haoran!" teriak Liu dengan mata merah darah, lalu melompat maju dan menyerang Men Qianxiang dengan pukulan ke arah kepalanya. Boom! Terdengar suara ledakan saat gelombang energi yang terlihat oleh mata telanjang menyebar, namun pukulan Liu terhenti oleh kekuatan reinkarnasi Men Qianxiang, dan meskipun ia berteriak dan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tidak mampu menembus pertahanan Men Qianxiang. "Kamu ingin menyelamatkannya?" tanya Men Qianxiang sambil tersenyum dan mengangkat inti jiwa Ye Haoran, yang masih menampilkan wajahnya yang penuh penderitaan. Kemudian, Men Qianxiang perlahan-lahan mengepalkan tangan, seolah-olah hanya dengan sedikit tekanan, inti jiwa Ye Haoran akan hancur menjadi debu. Jika itu terjadi, maka jiwa dan kesadarannya akan lenyap selamanya, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. "Cukup." Tiba-tiba terdengar suara wanita yang lantang, diikuti oleh nyala api emas yang membumbung tinggi ke Men Qianxiang, membentuk seekor burung phoenix yang melesat ke arah Men Qianxiang. Bersamaan dengan itu, semua orang di istana Asura menyerang secara bersamaan. Tidak ada yang memilih untuk melarikan diri, meskipun Yan Yuer telah mulai membangkitkan kekuatan darah dewa dalam dirinya. Perbedaan kekuatan yang sangat besar tetap menjadi jurang yang tak terjembatani. Dalam sekejap, semua orang memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, sementara istana Asura meledak menjadi puing-puing. "Tenang saja, aku tidak akan membunuh kalian begitu saja. Aku akan menunggu Tai Sang King datang, dan di hadapannya, aku akan membunuh kalian satu persatu, agar dia merasakan penderitaan dan kesedihan yang paling dalam," ucap Men Qianxiang sambil mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan reinkarnasinya untuk mengangkat Yan Yuer dan yang lainnya, lalu membawa mereka keluar dari lembah pembantai iblis. Pada saat yang sama, ruang di lembah pembantai iblis runtuh dengan suara gemuruh yang mengerikan, menghancurkan segalanya. Hanya Yan Yuer, Yan Siruo, Shen Bingyu, Qi Yurong, Cha Ziyan, Ji Xiaoxi, dan Ji Hanyu yang selamat, sementara yang lainnya lenyap dalam kehancuran ruang tersebut. "Tidak, kakek, keluargaku!" teriak mereka dengan mata penuh air mata. "Dari klan Ji, hanya Ji Hanyu dan Ji Xiaoxi yang selamat. Dari Gunung Wanren, hanya pemimpin Gunung Luhua dan adiknya, Hong Yan, yang masih hidup. Dari klan Dewa Perang, hanya Huang Chen yang selamat. Yang lainnya,
semuanya telah mati. Dugu melihat Yan Yue'er dan Yan Siruo yang ditangkap oleh Men Qianxiang, dan meskipun ia bisa mengabaikan yang lain, ia tahu bahwa kedua wanita itu adalah kekasih adik bungsunya. Namun, sebelum Dugu sempat bergerak, penguasa reinkarnasi generasi ke-8 menatapnya dengan dingin, tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Generasi ke-9, sebaiknya kau hentikan sekarang, ujar penguasa reinkarnasi generasi ke-8 kepada Men Qianxiang. Namun, Men Qianxiang menggelengkan kepala dengan tegas, matanya dipenuhi kegilaan. Tidak, Tai Sangqing belum datang. Dialah target utamaku. Hanya dengan membunuhnya, aku bisa menghapus obsesi dan kebencian dalam hatiku. Meskipun Men Qianxiang berbintang di alam liar sangat luas, bagi seorang kultivator setingkat penguasa Dao, menyeberang dari alam rahasia liar kembali ke daratan utama hanya memerlukan waktu 1/4 jam. Di atas tanah suci Sekte Pedang Wuji, sebuah retakan besar terbuka, dan Luo Xiu muncul bersama 4.000 pasukan dewa dan iblis. Begitu muncul, kesadarannya langsung menyebar, dan ia segera melihat Men Qianxiang, melihat para anggota lembah pembantai iblis yang ditangkap oleh lawan, serta menyadari bahwa ruang lembah pembantai iblis telah runtuh sepenuhnya. Seluruh tanah suci Sekte Pedang Wuji porak-poranda, dengan banyak korban jiwa. Kakaknya, Dugu, dikunci oleh aura seorang pria parubaya yang tampak biasa, membuatnya tak berani bergerak. Penguasa Dao, melihat penguasa reinkarnasi generasi ke-8, ekspresi Duan Kong menjadi serius. Reaksi Duan Kong membuat hati Luo Xiu bergetar, ia tidak menyangka Men Qianxiang bisa menggerakkan seorang penguasa Dao, tidak heran kakaknya, Dugu, tidak mampu menahan. Begitu Duan Kong muncul, penguasa reinkarnasi generasi ke-8 juga merasakan kehadirannya, dan dalam sekejap, dua aura penguasa Dao bertabrakan, menciptakan riak-riak di ruang angkasa. Tai Sangqing, tatapan Men Qianxiang tertuju padanya, penuh dengan niat membunuh dan kebencian. Kau tidak menyangka, bukan? Lembah pembantai iblismu telah kuhancurkan, dan para wanitamu ada di tanganku. Menurutmu, apa yang harus kulakukan agar kau merasakan penderitaan yang tak terhingga? Di belakang Men Qianxiang, 9 roda ilahi melayang, masing-masing membentuk cakram, dan kekuatan reinkarnasi berubah menjadi rantai yang mengikat dan menyegel para anggota lembah pembantai iblis. Men Qianxiang mengangkat tangan dan mencengkeram leher Yan Yue'er. Wajah Yan Yue'er pucat, dengan darah di sudut bibirnya, hidup dan matinya berada di tangan Men Qianxiang. Men Qianxiang, kali ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tatapan Luo Xiu dipenuhi dengan kebencian yang belum pernah ada sebelumnya. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, ia belum pernah begitu ingin membunuh seseorang seperti saat ini. Orang-orang di sekitarnya adalah kelemahannya, apalagi Yan Yue'er adalah wanita yang paling penting baginya. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, karena merasa bersalah terhadap Meng Xia, Luo Xiu tidak pernah benar-benar berniat membunuh Men Qianxiang. Namun, tindakan Men Qianxiang kali ini telah menghapuskan sisa belas kasih dalam hatinya. Menyelamatkanku, haha, Tai Sangqing, apakah kau belum menyadari situasinya? Apakah kau tidak berpikir untuk memohon padaku? Mungkin aku akan berbelas kasih dan mengampuni nyawa wanita ini. Men Qianxiang tertawa terbahak-bahak, jika kau berlutut dan memohon padaku, mungkin aku tidak akan membunuhnya. Sambil berbicara, jari-jari Men Qianxiang perlahan mencengkeram lebih erat, hanya dengan sedikit tekanan, Yan Yue'er akan mati di tangannya. Namun, pada saat itu, ekspresi Men Qianxiang tiba-tiba membeku. Ia merasakan beberapa aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Di bawah tekanan aura yang mengerikan ini, ia bahkan tidak bisa bernapas, apalagi membunuh wanita Tai Sangqing. Boom! Sebuah ledakan besar mengguncang Men Qianxiang, Duan Kong dan penguasa reinkarnasi generasi ke-8 telah bertarung di ruang angkasa. Tanpa kehadiran penguasa reinkarnasi generasi ke-8, dengan kekuatan 4 orang terkuat seperti Dugu, Qilong, Dikui, dan Fei Sui, hanya dengan mengunci aura mereka bisa menekan Men Qianxiang tanpa perlawanan. Barulah saat itu Men Qianxiang sadar dari mimpinya. Ini tidak mungkin, kau. Pupil mata Men Qianxiang membesar, seperti halnya Luo Xiu tidak menyangka ia bisa menggerakkan seorang penguasa Dao, Men Qianxiang juga tidak menyangka Luo Xiu bisa memanggil seorang penguasa Dao. Swiss. Dalam sekejap, Luo Xiu muncul di depan Men Qianxiang, matanya yang dalam tanpa emosi, hanya ada niat membunuh yang dingin. 4 orang terkuat dan 10 jenderal tingkat tertinggi hanya menekan Men Qianxiang seorang. Saat ini, Men Qianxiang di hadapan Luo Xiu seperti manusia biasa tanpa kekuatan, tanpa kemampuan untuk melawan. Puff! Luo Xiu tanpa ampun menghancurkan kepala Men Qianxiang dengan satu pukulan. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi, semua hukum menjadi kosong, kekuatan reinkarnasi terus-menerus diuraikan dan dihancurkan oleh kekuatan ilahi, membuat tubuh Men Qianxiang hancur menjadi abu. Segel semua hukum. Kemudian, Luo Xiu menggunakan kekuatan ilahi, ribuan kekuatan ilahi memancar dari jari-jarinya, cahayanya cemerlang, menghancurkan ruang hampa, dan membunuh 3.000 dewa 7 roda yang memperkuat kekuatan Men Qianxiang dari 9 roda ilahi. Boom! Saat Men Qianxiang dibunuh oleh Luo Xiu, penguasa reinkarnasi generasi ke-8 langsung berhenti bertarung,
tidak lagi berurusan dengan Duan Kong, melambaikan tangan dan membuka ruang, lalu menghilang. Pada saat yang sama, di ruang lain, penguasa reinkarnasi yang sedang bertarung dengan penguasa Wuji juga menghilang, menatap penguasa Wuji dengan mata yang dalam, dan berkata, kali ini, aku pasti akan menjadi abadi. Di markas besar penguasa alam, 9 roda ilahi tergantung di Men Qianxiang tinggi, di roda ke-8, penguasa reinkarnasi generasi ke-8 kembali ke tempatnya, dan di roda ke-9, bayangan Men Qianxiang muncul. Tai Sangqing, tidak kusangka aku masih meremehkanmu. Jangan berpikir semuanya sudah berakhir, semuanya baru saja dimulai. Suara dingin Men Qianxiang terdengar. Bersambung.